Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Kakak Ari Sobarna, dan hari ini saya akan membahas mengenai bilingualisme. Sebenarnya materi ini adalah sebuah materi yang saya review kembali atau saya simpulkan dan pahami sendiri mengenai materi yang sudah saya tonton di link berikut. Baiklah, jadi pertama-tama kita akan untuk membahas bilingualisme itu kita akan membahas mengenai multitasking. Saya yakin semuanya telah tahu apa itu multitasking, ya, kan? Jadi multitasking itu adalah melakukan banyak hal dalam satu waktu bersamaan. Dan kemampuan multitasking seseorang itu masing-masing sangat berbeda sekali, ya. Misalnya ada seseorang yang dapat mengerjakan 10 pekerjaan secara bersamaan, dan ada juga yang hanya bisa melakukan 3 jenis pekerjaan secara bersamaan. Baiklah, dan juga multitasking ini seperti halnya dengan berbahasa. Jadi seseorang bisa berbahasa lebih dari satu, dan ketika seseorang berbahasa lebih dari satu maka bisa dikatakan hal tersebut adalah multitasking, karena di dalam otaknya terjadi sebuah karena di otaknya itu berpikir lebih dengan satu kata, dengan satu bahasa. Bisa saja bahasa yang digunakan itu 3 atau mungkin 4 atau mungkin 10. Dan hal tersebut bagi beberapa orang merupakan hal yang sulit dan sangat susah dilakukan. Baiklah, sekarang kita akan mulai ke topik pembahasan utama, yaitu mengenai bilingualisme. Jadi bilingualisme itu adalah sebuah sebutan untuk mempelajari ketika seseorang menguasai lebih dari satu bahasa. Mempelajari 2 atau lebih dari satu bahasa itu sulit bagi beberapa orang. Tapi bagaimana untuk anak kecil, maksud saya, bisa dibilang mau berbaik. Ternyata faktanya adalah anak kecil atau bayi ini itu disebut sebagai jeniusnya linguistik. Kenapa bisa disebut seperti itu? Apa yang membuat mereka spesial? Baiklah, saya Kak Ari, mari kita bahas. Pada awalnya semua orang tua yang baru pertama kali menantu bayi pasti akan khawatir terhadap pertumbuhan anaknya, khususnya dalam bahasa, ketika bayi tersebut itu berada di lingkungan yang menggunakan lebih dari satu bahasa. Anggap saja jika di Indonesia itu ada keluarga yang menggunakan bahasa Indonesia, Sunda, Jawa, dan juga bahasa Inggris. Si orang tua pasti akan ketakutan dan khawatir bahwa nanti ketika anaknya sudah dewasa, dia akan kebingungan menggunakan bahasa yang mana, ketika apa, dan malah jadinya berantakan dan ditertawakan oleh orang lain. Namun ternyata hal tersebut juga merupakan kekhawatiran yang dirasakan oleh para linguistik pada tahun 1980-an. Sebenarnya sudah banyak pemikiran tentang hal tersebut, apa yang terjadi jika seorang bayi mendengarkan seorang bayi bertumbuh di sebuah lingkungan yang menggunakan banyak bahasa, yang kata lainnya itu atau disebutnya itu dengan simultaneous bilingual first language and acquisition. Dan hal tersebut sering sekali terjadi. Namun tenang saja, ternyata hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, karena setelah banyaknya kekhawatiran tadi, para linguistik banyak sekali melakukan eksperimen yang berusaha untuk mencari tahu
mencari tahu mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada bayi yang bertumbuh dengan lebih dari satu bahasa, mulai dari grammarnya, mulai vocabulary atau kedua bahasanya, semuanya diteliti. Jadi tentang bilingualism sendiri, anak bayi itu tidak memiliki masalah untuk membedakan mana bahasa Inggris, mana bahasa Indonesia, mana bahasa Sunda, dan mana bahasa Jawa. Begitu juga dengan grammarnya, sentence-nya, dan juga aturan-aturan yang ada di setiap bahasanya. Jadi mereka itu seperti memiliki kemampuan yang luar biasa sekali. Mereka dapat menentukan di mana mereka harus menyimpan verb dalam bahasa Indonesia, verb dalam bahasa Jawa, verb dalam bahasa Sunda, dan verb dalam bahasa Inggris. Mereka tidak akan menggabungkan, menyatukan semuanya menjadi satu, dan akhirnya malah menjadi sebuah bahasa yang aneh. Tidak, ternyata anak kecil bisa membedakan hal-hal kecil seperti itu. Contohnya itu kalau di video tersebut itu adalah ketika ketika anak kecil mengatakan sebuah sentence antara bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Di bahasa Inggris, verbnya itu di awal, sedangkan di bahasa Prancis verbnya itu berada di belakang. Ini contohnya adalah dalam bahasa Inggris, the Broncos didn't win the Battle of Seventy Field. Namun jika kita mengucapkannya dalam bahasa Prancis, kira-kira akan berbunyi seperti ini. Les Broncos on pas gagné la bataille de la Felde de la Serenite. Oke, jadi jika seorang bayi memiliki grammar campur, maka kemungkinan dia akan mengatakan verb dari bahasa Inggris menjadi di akhir, atau dari bahasa Prancis menjadi di awal. Namun tidak, ternyata anak kecil mengatakan verb dalam bahasa Inggris di awal dan verb bahasa Prancis tetap di akhir. Namun dan ternyata dengan begitu anak kecil dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki kemampuan sintaksis yang sangat luar biasa. Namun tapi itu hanya satu contoh kecil saja. Selanjutnya ada tentang penelitian tentang systematic review pada tahun 2005 yang meneliti tentang longitudinal data atau pengumpulan data dari satu anak dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan sampelnya itu diambil dari 29 anak yang berbeda. Umurnya itu rentan dari 1 sampai 6 tahun, dan bahasanya itu dicampur ini sangat banyak sekali, seperti bahasa Spanyol dan Basque atau Latvian dan Inggris, Prancis dan Swedes, dan banyak sekali. Setelah itu bayi-bayi tersebut ini di review dan dites dan dilihat, diobservasi bagaimana mereka menggunakan bahasanya, dan pada akhirnya ternyata tidak ada bukti bahwa seorang bayi tidak bisa membedakan bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Mereka semua dapat membedakannya. Itu sangat luar biasa sekali, kan? Namun yang menariknya itu adalah ketika seorang bayi bisa membedakan suara
seperti halnya pada bahasa Spanish dan Catalan. Eh, Bahasa Catalan itu sangat memperhatikan perbedaan dua vowel ini, yaitu I dan I. Namun bahasa Spanyol tidak. Lalu bagaimana yang terjadi terhadap anak kecil? Apakah mereka lebih ke Catalan atau Spanyol? Nah, ternyata hal tersebut berbeda-beda sesuai umurnya atau sesuai dengan kemampuannya. Ada yang cenderung memperhatikan vowelnya dan ada yang cenderung tidak memperhatikan vowelnya. Dan terkadang yang memperhatikan vowelnya itu kehilangan kemampuan untuk membedakan vowelnya itu ketika mulai beranjak dewasa. Namun dia kembali mendapatkan kemampuan untuk membedakan vowels itu ketika sudah cukup dewasa. Jadi bisa dikatakan dia awalnya itu itu akan menggunakannya ketika di kerjaan. Tidak mungkin ya mungkin ya. Aku harus membedakannya seperti itu kira-kira. Dan selanjutnya adalah apakah seorang anak kecil yang hidup yang bertumbuh dengan lebih dari satu bahasa itu akan mencampurkan grammar yang berbeda-beda? Faktanya ternyata adalah tidak, karena anak kecil itu bisa membedakan mana itu verb, mana itu adjective, mana itu adverb, dan mana itu noun. Mereka bisa membedakannya dengan sendiri. Tapi ada juga sebuah fenomena di mana anak kecil itu seperti mencampurkan dua bahasa sekaligus. Seperti ketimbang mengatakan is 9, dia akan mengatakan 15. Namun hal tersebut bukan sesuatu yang harus dicemaskan, karena faktanya hal tersebut juga terjadi pada orang dewasa. Jadi ini bukan sebab karena dia bertumbuh dengan menggunakan lebih dari satu bahasa. Dan dengan demikian maka berakhir sudah penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan semoga membantu mengenai bilingualisme. Saya Kakari Sumarna undur diri.